Halo guys, di sini kami akan menjelaskan penerapan hukum Bernoulli pada peristiwa masak air. Berikut ada daftar nama anggota kelompok RBL 4 TPB 53. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tamikun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Junardi Manurung dengan NIM 122220019 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Joseph Pangestu Sitio dengan NIM 122200007 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Anissa Rizky Amalia dengan NIM 122220015 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Anissa Nisari dengan NIM 122220025 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Frida Rahab dengan NIM 122140018 dari Prodi Informatika. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana penerapan hukum Bernoulli dalam percobaan memasak air. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu hukum Bernoulli? Hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan, serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Hukum Bernoulli berasal dari hukum kekekalan energi mekanik yang dimana energi mekanik sendiri memiliki rumus setengah mv² ditambah mgh, sedangkan hukum Bernoulli memiliki rumus P1 ditambah setengah rho F1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, yang dimana rho sendiri adalah massa jenis fluida, G sama dengan percepatan karena gravitasi, P1 tekanan pada ketinggian 1, V1 kecepatan pada ketinggian 1, H1 sama dengan tinggi ketinggian 1, P2 sama dengan tekanan pada ketinggian 2, V2 sama dengan kecepatan pada ketinggian 2, dan H2 sama dengan tinggi pada ketinggian 2. Berikut adalah langkah-langkah yang kami lakukan dalam percobaan ini. Yang pertama, siapkan panci yang sudah diisi air. Yang kedua, panaskan dalam keadaan tertutup. Yang ketiga, tunggu hingga mendidih. Selanjutnya, saat mendidih, uap air yang terjebak di dalam panci akan berusaha untuk mengangkat tutup panci agar bisa keluar. Fenomena ini termasuk dalam penerapan hukum Bernoulli. Iya, melalui percobaan yang kami lakukan, kita bisa menentukan kecepatan uap air atau V2 menggunakan hukum Bernoulli. Bisa dilihat dalam gambar. H1 adalah tinggi dari dasar sampai ke permukaan air, yaitu 4,5 cm. Kita jadikan ke meter, yaitu 4,5 kali 10⁻². Bisa dilihat dalam gambar. Lalu tinggi dari permukaan air sampai ke mulut pancinya adalah 3 cm. Dan tinggi akibat tekanan uapnya adalah 0,3 cm. Sehingga H2 yaitu tinggi dari permukaan air sampai ke tinggi panci terangkat adalah 3 cm tambah 0,3 cm sama dengan 3,3 cm. Kita ubah ke meter sama dengan 3,3 kali 10⁻². Kita gunakan rho air yaitu 958 km per meter kubik, dan rho uap air adalah 0,59 kg per meter kubik. Nah, di sini V1 sama dengan 0 karena air dalam keadaan diam. Untuk P1 dan P2 itu sama karena tekanan pada zat cair di bawah atau sama dengan 100 derajat Celcius itu sama. Dengan P1 itu tekanan sebelum air mendidih, P2 adalah tekanan setelah air mendidih. Kita lanjut. Sini adalah perhitungannya. Bagaimana kita mencari
V2. Bisa dilihat karena tekanan 1 dengan tekanan 2-nya sama, kita coret saja mereka. Lalu kita masukkan perhitungan seperti biasa dengan V1 sama dengan 0. Maka kita dapatkan V2 atau kecepatan uapnya sama dengan 37,84 meter per sekon. Keunikan penjelasan fenomena. Fenomena dapat dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu alat yang dibutuhkan untuk menjelaskan fenomena ini termasuk praktis. Yang ketiga, mudah membuat kita tertarik karena melihat tutup panci terangkat. Dan yang menjadi kelemahan penjelasan fenomena yaitu 1. Uap air yang terjebak di dalam panci kurang terlihat. Yang kedua yaitu tutup panci yang terangkat oleh uap air kurang tinggi. Saran pengembangan atau analisa ke depan. Yang pertama, menggunakan panci yang lebih besar dan air yang lebih banyak agar kenaikan tutup panci lebih terlihat. Yang kedua, seharusnya panci yang digunakan lebih transparan agar uap air yang terjebak lebih terlihat. Yang ketiga, dalam percobaan kali ini diperlukan alat yang lebih cocok untuk menunjang percobaan dalam membuktikan prinsip hukum Bernoulli. Thanks for watching. Semoga ilmu yang sudah disampaikan bermanfaat bagi kita semua.